Rizky Ridho absen, siapa kapten Timnas U23 Indonesia di Piala AFF? Absennya Rizky Ridho membuat Shin Tae-yong harus segera mencari kapten baru di Timnas U23 Indonesia. Pasalnya Rizky Ridho merupakan kapten utama di Timnas U23 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan sampai saat ini belum ditentukan siapa kapten Timnas U23. Soal kapten, lagi kami diskusikan sama Coach Shin Tae-yong, ucap Sumarji kepada Bola Sport. Sejatinya ada beberapa kandidat pengganti Rizky Ridho untuk kapten Timnas U23 Indonesia. Sebut saja Alfreandra Dewangga dan Hernando Ari yang bisa mengemban ban kapten. Kita lihat nanti siapa yang paling tepat untuk menjadi kapten, kata Sumarji. Sumarji belum bisa memprediksi siapa kapten Timnas U23 Indonesia terbaru. Sebab keputusan itu mutlak ada di Shin Tae-yong. Timnas U-Strip 23 Indonesia saat ini sudah berada di Thailand. Ramadan Sananta DKK sudah berangkat sejak Senin pagi waktu Indonesia Barat. Disindir Thomas Doll tak paham sepak bola, begini reaksi manajer Sumarji. Sendirian tersebut diutarakan Thomas Doll kala menanggapi pernyataan Sumarji yang membahas sejumlah klub yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Sumarji pun sampai menyebut bahwa Thomas Doll tak mendukung program Timnas Indonesia. Thomas Doll kemudian menyindir balik Sumarji pada konferensi pers jelang laga Persija menghadapi Madura United Sabtu lalu. Pelatih asal Jerman itu menyebut Sumarji sebagai sosok yang tak mengerti sepak bola. Saya hanya akan berbicara soal pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak mengerti sepak bola, kata Doll ketika itu. Sumarji pun kemudian menanggapi balik sindiran tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya memang bukan pelatih sepak bola. Kalaupun Thomas Doll bilang, saya tidak mengerti bola, ya tidak apa-apa, memang saya bukan pelatih, kata Sumarji. Ya sudah, itu kan keputusan pelatihnya, tidak ingin mengirim, apa boleh buat, saya kira masyarakat yang bisa menilai, sambungnya menambahkan. Kata Beckham Putra setelah baru gabung Timnas U23, karena bela Persib lebih dulu. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF. Ia merapat Senin dini hari waktu Indonesia Barat atau beberapa jam sebelum skuad Garuda Muda bertolak ke Thailand. Beckham Putra telat gabung lantaran harus memperkuat Persib terlebih dahulu. Ia tampil dalam pertandingan Maung Bandung versus Barito Putra pada pekan ke-8 BRI Liga 1 Minggu sore waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, meski baru bergabung kondisi saya bagus dan siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23, ujar Beckham Putra disadur dari laman PSSI. Beckham Putra pun meminta support dari masyarakat untuk Timnas Indonesia U23. Malaysia akan jadi lawan pertama Beckham Putra CS pada Jumat mendatang. 2 hari berselang, skuad Garuda Muda bakal bersua Timor Leste. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar kami meraih hasil maksimal di Piala AFF U23 di Thailand, imbuh Beckham Putra. Piala AFF U23 tetap pakai aturan main usang yang pernah bikin Timnas Indonesia terjungkal. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF ternyata masih mempertahankan aturan main usang mereka. Setiap jawara grup dipastikan meraih tiket otomatis menuju ke semifinal. Satu tiket lainnya diperebutkan oleh runner-up terbaik dan berhak melaju ke babak selanjutnya. Yang menjadi masalah, penentuan papan klasemen Piala AFF kali ini masih menggunakan cara lama. Andai ada 2 tim atau lebih memiliki poin yang sama dalam satu grup, AFF memutuskan untuk melihat head-to-head dulu. Baru selisih gol dalam memutuskan posisi sebuah tim di papan klasemen. Padahal aturan main ini sudah tidak digunakan lagi oleh beberapa kompetisi di dunia, di mana beberapa kompetisi lebih mengedepankan selisih gol dibanding head-to-head. Di lain sisi, aturan seperti ini sudah pernah melukai hati Timnas Indonesia. Tepatnya Timnas U19 Indonesia yang berlaga di ajang Piala AFF tahun 2022. Saat itu anak asuh Shin Tae-yong terpaksa gugur di babak penyisihan grup akibat aturan usang ini. Alasan kenapa Piala AFF U23 penting untuk jenjang turnamen berikutnya. Sangat disayangkan Shin Tae-yong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini. Shin Tae-yong juga tak dapat menyertakan pemain-pemain U23 yang berlabel bintang di Liga 1. Sebut saja Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Adi Satrio, hingga Fajar Fatur Rahman. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan turnamen ini tak kalah penting.
Piala AFF kali ini menjadi persiapan tim U23 berlaga di kualifikasi AFC melawan Taiwan dan Turkmenistan September nanti. Lalu berlanjut ke target utama bisa berlaga di AFC Cup 23 di Qatar sebagai kualifikasi ke Olimpiade Paris. Jadi dengan semua rentetan turnamen itu, Piala AFF U23 ini menjadi sangat penting, ujar Sumarji. Dengan kondisi seperti itu, pelatih Shin Tae-yong dipastikan tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi beberapa pemain U23 yang bermain di luar negeri juga tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Rapor impresif Shin Tae-yong saat jumpa Timnas Malaysia. Selama menangani Timnas Indonesia sejak Desember 2019, Shin sudah 2 kali berhadapan dengan Malaysia di berbagai ajang kelompok umur. Hasilnya, semua pertandingan berakhir dengan kemenangan. Pertemuan pertama terjadi pada Piala AFF 2020. Dalam pertandingan babak grup itu, tim Garuda tampil dikdaya dengan melibas pasukan Harimau Malaya 4-1 pada 19 Desember 2021. Duel berikutnya terjadi dalam ajang SEA Games 2021. Pada 22 Mei 2021 itu, dalam laga perebutan medali perunggu, Indonesia menang adu penalti setelah imbang 1-1 di waktu normal. Kini Indonesia dan Malaysia akan bentrok lagi di dalam ajang Piala AFF U23. Pertandingan ini akan berlangsung di Rayong, Thailand Jumat mendatang. Pertandingan ini sangat krusial sebab bakal menentukan status di grup B, artinya tim yang bisa meraih kemenangan besar pada laga pertama kemungkinan menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal.